Pemberlakuan ganjil genap yang diperluas di ibu kota berlangsung pada hari ini dari semula 3 titik, kini ganjil genap diterapkan di 13 titik ruas jalan di Jakarta. Bagaimana evaluasi hari pertama perluasan aturan ganjil genap, sampai kapan aturan ini diberlakukan? Kita akan tanyakan langsung ke AKBP Argo Wiono, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pak Argo Wiono, selamat malam. Iya, selamat malam, Mas. Baik, Pak Argo, hari ini hari pertama dan masih berupa simulasi sampai dengan tanggal 27 nanti, evaluasinya sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, jadi hari ini memang kita sesuaikan ya, karena masih baru, takutnya masyarakat juga masih banyak yang belum tahu ruas-ruas mana saja yang masih masuk dalam tambahan ruas yang dilakukan kebijakan ganjil genap di luar 3 ruas yang sudah berjalan. Adapun untuk evaluasinya sendiri, dari 10 titik tambahan ini, yang paling banyak itu adalah di sepanjang jalan DI Panjaitan atau di wilayah Jakarta Timur. Itu kurang lebih ada sekitar 114 teguran dari 394 teguran yang hari ini ada. Gitu. Oke, jadi hari ini masih banyak masyarakat yang ditemukan oleh petugas di 10 titik tambahan ini masih belum mengetahui ya Pak bahwa ada aturan ganjil genap yang kemudian diperluas. Iya betul, jadi rata-rata masih belum tahu, kemudian masih asumsinya masih dapat berjalan seperti biasa, tapi kita nanti pelan-pelan. Kita juga sudah memasang himbauan-himbauan, spanduk-spanduk yang mungkin sudah tidak terlihat, kita mulai pasang di tempat yang sudah terlihat. Termasuk pelang-pelang penempatan rambu memasuki kawasan ganjil genap sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui bahwa selain 3 ruas yang kemarin sudah diberlakukan atau diaktifkan kembali, ini juga sekarang sudah ada 10 titik baru. Dan untuk kamera ETLE sendiri itu juga sudah di-online-kan karena kemarin memang kita offline-kan untuk pelanggaran ganjil genap. Sekarang sudah kita online-kan tapi kita belum mengirimkan surat konfirmasi sampai selesainya sosialisasi ini. Jadi sementara kita hanya mendata secara manual teguran-teguran yang ada petugas-petugas yang melakukan hunting secara mobile ataupun yang ada di titik-titik tertentu berjaga secara stasioner. Oke, baik. Pak Argo, kalau sebelumnya kan ganjil genap di 3 titik di kawasan ini berlakunya cukup panjang. Ini kan ada pemangkasan waktu ya, dari pukul 6 sampai pukul 10 kalau saya tidak salah, kemudian di malam harinya juga hanya beberapa jam saja. Tentu masih banyak masyarakat mungkin yang bingung dengan aturan ini yang baru dan juga perluasan ini. Apa yang kemudian menjadi alasan bahwa akhirnya diputuskan ganjil genap harus diperluas ke 10 titik tambahan dengan aturan tadi itu ada waktu-waktu tertentu yang diterapkan sementara di waktu yang lainnya kemudian berlaku seperti biasa? Baik, jadi kita pada saat menonaktifkan kebijakan ganjil genap ini tentunya dengan berbagai pertimbangan. Karena pada saat itu Jakarta sedang mengalami lonjakan the second wave, sehingga dilakukanlah PPKM darurat dan dilakukan penyekatan. Sehingga dari situ ada pembatasan-pembatasan, jumlah angkutan yang dikurangi, sehingga dengan adanya pengurangan jumlah armada tentunya masyarakat pasti akan bingung karena butuh kendaraan untuk melakukan mobilisasi. Nah, tapi sekarang dengan menurunnya tingkat level PPKM, pemerintah juga sudah mulai melakukan kelonggaran-kelonggaran yang sebelumnya work in home, sekarang jadi work in office. Sudah ada juga PTM atau pembelajaran tatap muka dan sudah ada peningkatan di beberapa ruas jalan, peningkatan kemacetan, yang tentunya juga harus diikuti dengan melakukan perubahan kebijakan yang tadinya hanya 3 ruas, ya kemudian disitulah ditambah menjadi 10 titik sehingga mobilisasi ini tetap dapat kita kendalikan, ya karena memang 3 ruas yang sudah diberlakukan di situ, yang satu-satunya yang memang tidak terlihat adanya kepadatan. Jadi di luar 3 ruas itu sebelum diberlakukan tambahan 10 titik, memang di mana-mana terlihat kepadatan. Nah, diharapkan dengan ada penambahan titik ini tentunya juga mereduksi tingkat kemacetan dan tentunya supaya mobilitas masyarakat ini terbagi. Sehingga disitulah kenapa yang kemarin pelaksanaan ganjil genap dari mulai hari Senin sampai dengan Minggu, dari pagi sampai dengan malam 20.00, sekarang dirubah, dikembalikan waktunya seperti pada saat sebelum pandemi. Karena memang yang diatur di Pergub 88 itu kebijakan ganjil genap memang ini pagi dan sore hari. Dari jam 6 sampai dengan jam 10
sore harinya jam 16 sampai dengan jam 21. Oke. Di antara waktu itu ada waktu yang dapat digunakan masyarakat sebagai bentuk untuk masyarakat yang mungkin tidak terakomodir atau mungkin masih akan melakukan aktivitas tapi terhalang dengan kebijakan ini dapat melakukan aktivitas, ada ruang gerak dari mulai pukul 11 sampai dengan pukul 15. Nah disitulah yang mungkin menjadi kelonggaran juga dari pemerintah, dari kita, sehingga masyarakat juga tidak semuanya nanti merasa Anda ganjil genap ini malah menyusahkan atau sebagainya. Jadi itu mungkin. Oke. Jadi targetnya ini untuk mengurangi atau membatasi mobilitas masyarakat di tengah pelonggaran PPKM dan juga mulai tingginya mobilitas masyarakat di tengah pelandaian kasus pandemi COVID-19. Begitu kira-kira Pak Argo? Betul sekali. Ya, Mas. Oke, sekarang kan masih simulasi ya Pak. Nantinya sanksi akan diterapkan ini per kapan dan akan seperti apa sanksi yang akan diberikan oleh petugas agar publik juga tahu, masyarakat juga paham bahwa kalau kemudian masuk ke jalur yang ganjil genap dan tidak sesuai, ini ada sanksi yang akan diberikan. Ya, jadi tentunya untuk penindakan atau nanti setelah masa sosialisasi ini sudah selesai, itu kita akan menerapkan sanksi pelanggaran Rabu, ya. Itu mungkin setelah kita lihat nanti setelah hari Rabu mungkin masyarakat sudah mulai tahu, tapi nanti juga polisi tentunya akan melihat ada pertimbangan-pertimbangan kalau memang masyarakat mungkin masih ada juga mungkin yang masih belum tahu juga, tapi juga jangan jadi menjadi pembenaran. Nanti semuanya merasa, oh Pak saya nggak tahu. Akhirnya tentunya percuma dengan dilakukan kebijakan ganjil genap ini sendiri. Adapun sanksinya juga itu diatur di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang pelanggaran Rambu ya di 287 ayat 1. Oke. Ada batasan waktu Pak Argo sampai kapan ini pemberlakuan akan diterapkan di 13 titik ganjil genap diperluas di ibu kota? Iya, jadi untuk waktunya sendiri kita menyesuaikan. Jadi kalau kita lihat ini dari Mendagri yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sampai dengan tanggal 1 November mungkin ya. Tapi kalau misalnya nanti PPKM level 2 diperpanjang ya selama kebijakannya masih di PPKM level 2 tentunya pelaksana juga masih 10 titik. Mudah-mudahan nantinya ke depannya mungkin kalau Jakarta lebih baik, tidak ada kasus-kasus tambahan, kemungkinan juga siapa tahu Jakarta kembali ke level 1 nanti juga pasti tentunya akan mengikuti. Jadi tidak menutup kemungkinan kebijakan ganjil genap ini akan dikembalikan seperti semula atau di awalnya memang di 25 ruas jalan. Oke, baik. Jadi masih situasional ya. Terima kasih banyak AKBP Argo Wiono, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menjelaskan bagaimana aturan perluasan ganjil genap di ibu kota yang diberlakukan hari ini. Terima kasih, selamat malam Pak Argo, sehat selalu. Baik, selamat malam, terima kasih. Kami akan segera kembali.